Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Sadulo. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai yang pertama itu protein, yang kedua hormon, dan yang ketiga enzim. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu protein. Apa itu protein? Fungsi-fungsi protein, jenis-jenis dari protein, struktur yang dimiliki oleh protein. Pengertian protein. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai sepanjang asam amino atau lebih. Yang kedua, ada jenis-jenis protein. Yang pertama itu protein fibriller, yaitu protein yang berbentuk serabut. Contoh dari protein ini yaitu kolagen, rawan, miosin, keratin, dan fibrin pada gumpalan darah. Yang kedua ada protein globuler, yaitu protein yang berbentuk bola. Yang ketiga dia ada fungsi-fungsi protein. Fungsi protein yang pertama sebagai perbaikan dan pertumbuhan. Yang kedua sebagai pembentuk antibodi. Yang ketiga sebagai sumber energi. Yang keempat membantu metabolisme tubuh. Dan yang terakhir sebagai memfasilitasi reaksi kimia. Yang keempat, dia ada struktur protein. Yang pertama, struktur primer. Struktur primer merupakan struktur yang sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara linier yang mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi percabangan rantai. Yang kedua, dia ada struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan kombinasi antara struktur primer yang linear yang distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus CO dan NH di sepanjang tulang belakang polipeptida. Yang ketiga, dia ada struktur tersier. Struktur tersier merupakan lapisan protein yang tumpang tindih di atas pola struktur sekunder yang terdiri atas pemutarbalikan tak beraturan dari ikatan antara rantai samping gugus R dan berbagai asam amino. Yang keempat, dia ada struktur kuartener. Struktur kuartener merupakan gambaran dari peraturan subunit atau promoter protein dalam ruang. Struktur ini memiliki dua atau lebih dari subunit protein dengan struktur tersier yang akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu enzim. Pengertian dari enzim, sifat enzim, karakteristik enzim, struktur enzim, dan yang terakhir yaitu klasifikasi enzim. Yang pertama, pengertian enzim. Enzim merupakan suatu protein yang mengkatalisis reaksi biokimia, bekerja sebagai katalis pada organisme hidup, mengatur kecepatan di mana reaksi kimia diproses dan enzim itu tidak berubah dalam proses tersebut. Proses biologis pada seluruh organisme hidup adalah reaksi kimia dan kebanyakan diatur oleh enzim. Tanpa enzim, banyak reaksi kimia ini tidak akan terjadi. Enzim mengkatalisasi semua aspek metabolisme sel. Ada dua karakteristik penting enzim. Yang pertama, enzim tidak berubah masuk ke dalam reaksi kimia dan bertindak hanya sebagai katalisa. Yang kedua, enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia tersebut. Enzim ini hanya meningkatkan kecepatan di mana reaksi mendekati keseimbangan. Yang ketiga ada struktur enzim. Suatu enzim tersusun atas bagian protein dan bukan protein. Bagian protein disebut apoenzim. Bagian non-protein disebut kofaktor. Kofaktor dapat berupa ion logam, tembaga, magnesium, kalium,
besi, dan natrium. Koenzim yang berupa bahan organik, misalnya vitamin B. Yang keempat, sifat enzim. Sifat enzim sebagai suatu bahan yang penting dalam metabolisme. Enzim memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, kerja enzim bersifat spesifik atau khusus. Artinya, satu enzim hanya dapat bekerja pada satu substrat enzim. Enzim bekerja pada suhu tertentu. Enzim bekerja pada derajat keasaman pH tertentu. Kerja enzim dapat bolak-balik, artinya selain dapat memecah substrat, juga dapat membentuk substrat dari penyusunnya. Materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu mengenai hormon. Apa itu pengertian hormon, perbedaan hormon dan syaraf, klasifikasi hormon berdasarkan senyawa kimia pembentuknya, apa itu hormon insulin, fungsi insulin, kadar insulin normal dan abnormal, cara kerja insulin. Pertama, pengertian hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran, sehingga sekresinya akan masuk pada aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Apabila sampai pada suatu organ target, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Pada umumnya, pengaruh hormon berbeda dengan syaraf. Perubahan yang dikontrol oleh hormon biasanya merupakan perubahan yang memerlukan waktu yang panjang. Contohnya, pertumbuhan dan pemasakan. Yang kedua, perbedaan hormon dan sistem saraf. Hormon dan sistem saraf sebenarnya memiliki persamaan dan juga perbedaan. Untuk persamaannya adalah karena sistem saraf dan hormon memiliki fungsi untuk mengatur dan melakukan koordinasi. Untuk melakukan koordinasi dalam kegiatan tubuh. Sistem saraf atau sistem hormon dalam merangsang bersifat cepat, segera jika ada perubahan walaupun jangka pendek. Bersifat lambat karena perubahan biasanya terjadi pada angka panjang. Pengaturan sistem dalam tubuh untuk mengatur sistem dalam tubuh lebih melalui serabut saraf untuk mengatur sistem dalam tubuh melalui pembuluh darah sekresi. Biasanya dalam jangka yang pendek, misalnya adalah untuk denyut jantung dan kontradiksi pada bagian otot. Dan biasanya ini sangat berhubungan dengan pertumbuhan hormon dan perkembangan hormon dari tubuh manusia. Komunikasi antara organ tubuh dalam tubuh biasanya dilakukan dengan melalui sistem sirkulasi. Komunikasi dalam tubuh biasanya juga dilakukan dengan neutron melalui sinapsi. Klasifikasi hormon berdasarkan senyawa pembentuk. Golongan eikosanoid, asam amino dengan molekul yang kecil. Yang kedua, turunan dari kolesterol, yaitu androgen, estrogen, dan adrenokortikoid. Steroid, katekolamin, epinefrin.